Oke, misalkan eh, coba saya kasih contoh di tapak nomor 2 ya. Misalkan di nomor 2. Nah, yang pertama eh, kalian harus bisa membaca leveling daripada kontur tapaknya. Jadi gini, kalian harus baca dulu. Misalkan eh, seperti yang dijelaskan kemarin, garis kontur itu sifatnya dia menerus. Ya, misalkan ini 1185. Ini karena garisnya keputus ya. Jadi semua yang saya klik ini itu 1185. Misalkan kita cek yang 1160. Nah, ini 1160. Terus 1140 coba. Ini 1140. Gitu ya cara bacanya gitu. Terus ini itu 1120. Kita cek di sini juga sama 1120. Nah, kemarin untuk menghitung kemiringannya itu persentase kemiringannya itu pertama kalian harus mengidentifikasi jarak antara garis konturnya dulu. Misalkan ini ada 8 ya, 7, 8. Nah, ini kan kurang lebih sama ya. Anggaplah 8 jarak antar konturnya itu 8 meter. Nah, kalau ini jaraknya sama, ini 8, 8, 8, 8, jadi kalian tidak perlu menghitung satu-satu gitu. Nggak perlu, jadi langsung aja. Dari sini ke sini berapa meter. Anggaplah 50 meter. Dari titik A ke titik B. Ini ya. Nah, ini kan ada berapa garis kontur nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan? Yang mana sebenarnya 1 ke 2 itu jaraknya 8 meter. 2 ke 3 anggaplah semuanya sama gitu ya. Semuanya sama sehingga kalau antara garis ini ke B itu jaraknya antar jarak daripada garis kontur itu sama, itu langsung aja dihitung sekaligus. Gitu loh. Dari jarak A ke B itu anggaplah di sini 50 meter. 50 meter. Nah, kita cek perbedaan tinggi antara tiap garis kontur. Ini ya, antara tiap garis kontur. Ini kan 40, 45, 50, 55. Terus yang ini juga 60, 65, 70, 75. Berarti di sini tuh perbedaan atau beda tingginya tuh 5 meter. Gitu ya. Nah, 5 meter. Beda tingginya 5 meter. Ini sebenarnya rumusnya rumus segitiga Pitagoras. Nah, yang tadi
beda tinggi beda tingginya kan sudah ketemu tuh. Atau jaraknya tadi berapa? 50 ya. Ini tadi 50 meter. Terus di sini ada berapa tadi? Ini ke sini 5. Ini 5 meter. Kan beda tinggi masing-masing konturnya kan tadi kan per 5 meter ya. Berarti dijumlahkan. 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25, 30 meter berarti. Beda tingginya. Nah, kalau kalian ngitungnya satu-satu, misalkan dari ini ke sini, berarti tingginya 5 meter kan. Terus panjangnya atau jarak antara garis konturnya itu 8 meter. Kemarin rumusnya itu kan tinggi dibagi panjangnya kan, jarak antar konturnya kan. Jadi tinggal kalian bagi aja 30 dibagi 50 berapa tuh? 0,6 berarti dia 6 persentase kemiringannya 6%. 60% karena dikali 100 ya. 0,6 dikali 100. Jadi 60%. Jadi kalian tentukan aja kira-kira ini yang kurang lebih sama kan, anggaplah seperti sampai sini ya. Nah, ini yang area di blok ini kan kurang lebih jaraknya sama, intervalnya juga sama, beda tingginya gitu ya. Ya ini di blok aja, terus kalian warnai atau diarsir. Misalkan kalau diarsir, mungkin pakai ini. Nah, kayak gitu. Paham ya? Jadi ini nanti silakan dikasih keterangan kemiringan slope-nya itu 60% tadi. Terus kalian identifikasi lagi yang lainnya. Batas tapaknya mana sih ini ya? Batas tapaknya. Nah, ini ada cari yang sama lagi, misalkan yang paling beda kan antara ini dengan ini nih. Ya kan? Jadi kalian bisa ngitung mungkin dari sini. Jadi dari jarak ini ke sini. Jadi dihitung lagi. Ini berapa sih jaraknya? Anggaplah 90. 90 terus beda tingginya sama 5 meter juga. 20 ke 15 kan? Berarti 5. Berarti tinggal 5 dibagi berapa tadi? 90 kan? 5 dibagi 90, terus kalian kali 100. Nah, ini kemiringan slope-nya itu 5%. 5%. Jadi di blok aja. Kalian arsir atau warnai. Oh, ini 5%. Kasih arsiran atau warna yang berbeda. Nah,
Yang lainnya juga gitu, misalkan ternyata di sini di area yang lain ada yang 5%. Jadi warna atau arsirannya juga dikasih yang sama, jangan beda-beda. Yang beda itu untuk kemiringan yang beda. Tapi kalau misalkan ternyata di area sini ada yang 5% juga, berarti arsirannya sama dengan yang ini atau warnanya sama dengan ini. Terus yang lainnya, eh misalkan yang ini kan beda nih ya. Ini jaraknya 45, ini 16, ini 14. Nah, ini kalau misalkan jaraknya jauh-jauh ini dihitungnya satu-satu. Paham ya? Karena pasti eh, beda-beda apa? eh, Kemiringan atau persentase slope-nya itu pasti juga beda gitu. Kecuali kalau misalkan yang ini kurang lebih sama ini. Ini 17 gitu ya. 14, 12, 16. Nah, mungkin antara yang dua ini bisa dihitung sama. Yang dua ini juga bisa dihitung sama. Ini beda gitu. Meskipun nanti kemungkinan beda kemiringannya pasti juga ada bedanya dikit gitu. Kalau misalkan yang 17 ini mungkin ketemunya berapa ya? Anggaplah tadi ini berapa sih? Ini 8. Anggaplah mungkin ketemunya 15%. Yang dua ini 15% misalkan ya. Terus yang dua ini ketemunya 13% gitu. Terus yang di sini itu ketemunya lebih rendah lagi. Berarti ketika kalian potong otomatis kan ada perbedaan-perbedaan ini kan. Nah, ini lebih landai misalkan. Gitu. Di potongannya. Jadi kalau misalkan dia karakternya seperti ini apa? Berarti cekung kan ya. Kalau mau lihat di karakter daripada bentuk kontur gitu kan. Terus yang lainnya juga gitu. Jadi misalkan ini kan kurang lebih jaraknya anggaplah sama ini ya. Nah, ini jaraknya per 7 meter. Ini 9, ini 11. Jadi kalau misalkan memang bedanya tidak terlalu jauh, ya beda-beda 1 meter itu dianggap sama aja. Tapi kalau misalkan dia udah 3 meter ke atas itu nanti dihitungnya sendiri-sendiri. Biar lebih kelihatan persentasenya gitu ya. Terus yang ini juga batasnya kan oh ini batasnya ini ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini kan lumayan bervariasi nih. Ada 14, 15, 13, 11, 15, 12. Ya silakan kalau misalkan mau dihitung sendiri-sendiri silakan, mau digabung antara ini sendiri gitu ya. 13, 11 sendiri, terus ini sendiri lagi, ini sendiri ya silakan. Karena kalau bedanya mungkin 2 meter, 3 meter tuh paling nanti ya bedanya persentase kemiringan juga tipis gitu. Nah, sehingga nanti ketemu nih ketika kalian sudah blocking areanya semua, misalnya ini tadi berapa ya? Ini kalian blok semua. Ini akhirnya kan ketemu kemiringan berapa. Terus ini pasti beda ini. Ini lebih rapat.
Jadi kalian harus mampu untuk mengidentifikasi kerapatan daripada garis konturnya. Ini pasti beda sendiri nanti. Yang ini juga beda. Ini kan jaraknya beda ya. Ini dihitung sendiri nanti. Ini 45 meter jaraknya. Terus yang ini juga beda. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Intinya rumusnya itu tingginya, beda tingginya dibagi dengan jarak antara garis kontur, gitu ya. Terus dikali dengan 100. Itu ketemu persentase kemiringannya. Jelas? Ada yang tanyakan sampai sini? Misalnya kalau yang 3 ini pasti ini memiliki apa? Kerapatan garis kontur yang mirip. Terus jangan lupa untuk potongannya. Potongan setnya itu pastikan usahakan yang cross dengan garis konturnya. Dia misalkan kalau untuk set yang 3 berarti gini. Di cross dengan garis kontur. Jadi jangan apa? Ambil yang sejajar. Misalkan kalau gini kan sejajar, sejajar dengan garis kontur. Tapi jadi usahakan yang saling cross. Misalkan gini. Nah, ini kan nge-cross sama garis kontur. Sehingga nanti pas pada saat potongan itu kelihatan kemiringan daripada kontur tanahnya itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tanya Pak, Ya. kalau misalnya ada bekas cut di area yang berkontur itu nanti bagaimana Pak? Kemarin di survei itu ada bekas cut soalnya Pak. Jadi sesuaikan aja sama existingnya. Jadi dianggap posisinya sekarang apa? Udah datar gitu ya. Iya Pak. Anggaplah dia ngekatnya gini. Jadi dia ngikutin garis kontur misalkan ya. Berarti kan garis kontur yang ini hilang, yang di tengahnya ini. Jadi yang dihitung dari yang ini ke sini. Berarti bisa aja nanti dia kalau kondisinya memang sudah rata, berarti kan dia kemiringannya 0% kan berarti. Berarti datar. Pak,
Terima kasih, Pak. Ada lagi? Sebenarnya kalau mau detail ya hitungnya satu-satu, cuma itu pasti bakalan lama pastinya. Ada lagi? Ada yang tanyakan sampai sini? Yang tadi yang bingung siapa sih, kelompok berapa sih? Ini kelompok berapa ya? Kelompok berapa dia? Nifta ya kalau nggak salah. Nifta itu apa? Yang ingin dijelaskan lah, yang memberi komentar. Oh, sudah jelas Pak. Oh, ini masih kurang ini. Gimana kelompok 12? Nifta tadi ya yang tanyain. Apa Mak Bagas tadi? Apa itu? Gimana kelompok 12 sudah jelas? Cukup jelas nggak? Sudah cukup jelas, Bu. Ya, jadi untuk mempermudah, ya kalian hitungnya identifikasinya dari file cat ini aja. Kalau misalkan kalian print kan kalian harus sesuaikan dengan skalanya lagi kan. Jadi kalian harus ukur lagi ya kalau misalkan skalanya benar gitu. Nah, terus tadi juga banyak juga yang di data tapaknya dimensi atau ukuran tapaknya belum ada. Jadi kalian harus tampilkan ya, ukuran detailnya seperti apa. Misalkan tapak 3. Tapak 3 ya diukur di sini. Ini jaraknya sini berapa. Dan ditampilkan di apa? Di lembar tugasnya, di produknya. Gitu ya. Kalau sudah jelas. Ada pertanyaan lagi nggak untuk terkait tugas produk UKS? Mungkin mau tanya sebentar. Itu tadi untuk apa? Kemiringannya itu beda tinggi dibagi panjang atau sebaliknya, Pak? Gimana? Untuk kemiringan tadi beda tinggi dibagi panjang kan ya, Pak ya? Atau sebaliknya? Ya, tingginya, beda tingginya terus dibagi. Jarak antara konturnya. Siap, Pak. Dari Pak Gustan ada yang perlu ditambahkan, Pak Gustan? Nggak ada ya, tapi mungkin teman-teman nanti diusahakan dalam minggu ini sudah sampai ketinggian dan sampai kemiringan slope-nya ya. Karena tadi dari evaluasi itu masih 1-2 kelompok yang sudah mencantumkan kemiringan dalam persentase ya. Terus
beberapa programming juga masih ada yang masih belum memenuhi 20.000 atau 2 hektar, itu juga harus dipenuhi. Terus dicek juga nggak hanya kelompok 1 sampai 5, tapi semuanya diusahakan antara zona pengunjung sampai zona pengelola dan zona utama, itu zona utama yang besar gitu. Karena beberapa kelompok tadi ada yang zona pengunjungnya sampai zona pendukung atau zona yang bukan zona utama itu jauh lebih besar daripada zona utama. Padahal yang difokuskan itu justru dari fungsi zona utamanya itu. Minimal imbang lah gitu. Kalau zona utamanya 8.000 tapi zona penunjangnya 12.000 itu kan masih terlalu besar ya zona pengunjung. Zona penunjangnya. Diusahakan zona utama yang besar. Cara memperbesarnya mungkin bisa dengan nambah parkir gitu. Parkirnya itu bisa dimasukkan di cottage-nya gitu. Karena dari kelompok 1 sampai 5 itu hanya beberapa kelompok yang dia melakukan simulasi modul ruang. Kan sudah diberitahu di awal programming. Yang ideal itu membuat programming itu teman-teman membuat simulasi. Kalau cuma hanya list furniture-nya saja dijumlah, ditambah sirkulasi, yang terjadi adalah programmingnya kurang gitu. Yaitu akhirnya penunjangnya lebih besar. Gitu. Jadi simulasi itu kalau bisa dalam bentuk modul ruang, bikin prototipe gitu. Itu mungkin dari saya. Ditambah juga kemiringan, jangan lupa. Sementing rumus Pythagoras itu loh, rumus segitiga itu loh. Untuk mencari kemiringan dalam bentuk persentase. Sebenarnya kemiringan rumus pakai ini ya, derajat, tapi kalau di CAD kan enak, derajatnya tinggal dicari. Jadi setelah nanti bikin di SketchUp, teman-teman potongannya bikinnya di CAD aja langsung. Jadi dibikin derajatnya di situ. Kalau manual Pythagoras itu ngitung derajat. Nah, ngitung derajat biasanya pakai sin costan itu. Pakai sin tan itu lebih susah gitu. Tapi kalau dengan bantuan CAD teman-teman lebih gampang mencari derajat kemiringannya. Samping dengan prosentase. Gitu ya. Kalau mau lebih lengkap ya nanti derajat kemiringannya bisa dicari dengan bantuan AutoCAD. Kalau sudah tahu kemiringannya tadi dijelaskan Pak Angga berapa persen, ditarik kontur 1 ke kontur 2, garis kontur 1 ke kontur 2 lah itu diderajatkan langsung di CAD itu ketahuan nanti berapa kemiringannya. Gitu. Ya terima kasih. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Gustam. Jadi dari Pak Angka dan Pak Gustam sudah cukup banyak ya. Ini ada yang tanya, pengumpulan file UTS kapan? Nanti kita diskusikan dulu harinya kapan, tapi kemungkinan dalam minggu ini. Gitu ya. Ya. Jadi yang sebelumnya tugas-tugas sebelumnya langsung pindah aja ke format yang saya beri ya, biar nanti tinggal yang belum nggak cepet-cepet nih, nggak keburu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi, kalau enggak saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Ini kelompok 6-nya mana ya? Emang nggak ada ya? Cuma Fajar aja ya? Kosong tadi kan? Itu kosong. Kok kompak nih? Irgansyah memang nggak ada ya? Irgansyah. Nugina memang nggak ada. Nggak ada ya. Fikri memang nggak masuk ya. Siapa, Bu? Fikri. Ada, Bu. Nah, oh ada. Bertus Magal. Nggak ada ya. Ada Friandra.
Ada nggak? Maulana ada nggak? Maulana? MJ Maulana. Firdaus Adriansyah. Udah? Nggak ada ya. Tapi yang lainnya sudah saya absen. Mungkin saya akhiri saja perkuliahan hari ini. Jadi kalian mulai